Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 mendapatkan materi proses pembelahan mitosis dari mata pelajaran biologi dengan beranggotakan yang pertama ada Naomi Renesiagian, yang kedua Gita Aulia, yang ketiga Angeli Veronica Marbun, yang keempat Lingga Dausar, yang kelima Fernando Christian Sinaga, dan yang terakhir ada Fakih Said Zainal. Apa itu mitosis? Mitosis adalah proses pembelahan inti sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom dan materi genetik yang sama persis dengan sel induknya. Mitosis terjadi pada sel tubuh, sel somatik, dan berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi aseksual pada organisme tertentu. Proses mitosis terbagi menjadi 4 tahap utama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ciri-ciri mitosis. Yang pertama, terjadi pada sel somatik. Mitosis terjadi pada sel tubuh, bukan sel kelamin atau gamet. Yang kedua, menghasilkan dua sel anak. Hasil pembelahan adalah dua sel anak yang identik dengan induknya, atau jumlah kromosomnya sama. Yang ketiga, jumlah kromosom tetap. Jika sel induk bersifat diploid 2N, maka sel anak juga diploid 2N. Yang keempat, tidak terjadi pindah silang, crossing over. Tidak ada rekombinasi genetik seperti pada meiosis. Yang kelima, berlangsung dalam beberapa fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang keenam, terjadi dalam satu kali pembelahan, tidak seperti meiosis yang mengalami 2 kali pembelahan. Yang ketujuh, sifat sel anak sama dengan sifat pada induk. Yang kedelapan, pertumbuhan dan perbaikan. Mitosis berperan dalam pertumbuhan perbaikan sel yang rusak dan pemeliharaan jaringan. Profase adalah tahap pertama dalam pembelahan inti sel, baik mitosis maupun meiosis, di mana kromosom mulai terlihat jelas dan persiapan. Ciri profase. Yang pertama, benang kromatin menebal, kromatin memendek, menebal dan mulai tampak jelas sebagai kromosom. Yang kedua, kromosom mengganda, terlihat terdiri atas 2 kromatid saudara yang dihubungkan oleh stromer. Yang ketiga, nukleolus atau anak inti mulai menghilang. Yang keempat, membran inti mulai rusak sehingga kromosom menjadi bebas di sitoplasma. Yang kelima, sentriol bergerak ke kutub sel pada sel hewan membentuk benang-benang spindle. Yang keenam, benang spindle terbentuk dan menghubungkan kromosom pada bagian stromernya. Proses profase. Yang pertama, kromatin memadat. DNA yang tadinya berbentuk benang halus atau kromatin menggulung rapat sehingga terbentuk kromosom yang tebal dan pendek. Setiap kromosom terdiri dari kromatid, saudara hasil replikasi DNA, dihubungkan oleh sentromer. Yang kedua, pembentukan benang spindle. Di dalam sitoplasma, sentriol pada sel hewan mulai bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Dari sentriol ini terbentuk serabut gelendong pembelahan atau spindle fiber yang akan membantu memisahkan kromosomnya nanti. Yang ketiga, membran inti mulai terurai. Membran inti yang membungkus DNA mulai terfragmentasi atau pecah perlahan, membuat kromosom bisa berinteraksi dengan benang spindle. Yang keempat, nukleolus menghilang. Inti kecil atau nukleolus yang biasanya terlihat di dalam inti mulai menghilang karena aktivitas pembentukan ribosom dihentikan sementara. Yang kelima, persiapan orientasi kromosom. Kromosom mulai bergerak dari posisi acak menuju bidang tengah sel, akan sempurna di metafase. Metafase adalah tahap kedua dari pembelahan inti sel, yaitu meiosis atau meiosis setelah profase. Pada tahap ini, kromosom yang telah memadat akan berbaris di bidang ekuator tengah sel, dan benang spindle menghubungkan sentromer kromosom ke kutub sel. Ciri-ciri: 1. Kromosom berbaris rapi di bidang ekuator sel, disebut metafase plate. Yang kedua, benang spindle berubah terbentuk penuh dan menempel pada sentromer kromosom. Yang ketiga, kromosom terlihat paling jelas dan padat di tahap ini. Yang keempat, setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid saudara yang terhubung pada sentromer. Yang kelima, tahap ini mempersiapkan pemisahan kromatid ke arah kutub yang berlawanan.
Proses metafase. 1. Akhir profase atau awal metafase. Membran inti sudah hilang. Benang spindle mulai menangkap sentromer kromosom lewat struktur yang disebut kinetokor. Yang kedua, penyusunan kromosom. Kromosom bergerak menuju bidang ekuator tengah sel karena ditarik oleh benang spindle dari dua kutub berlawanan. Posisi ini disebut lempeng metafase atau metafase plate. Yang ketiga, kondensasi maksimal. Kromosom berada dalam bentuk paling padat dan jelas terlihat. Setiap kromosom masih terdiri dari dua kromatid saudara yang dihubungkan sentromer. Yang keempat, persiapan pemisahan. Sistem pengecekan atau checkpoint memastikan semua kromosom terhubung dengan baik pada benang spindle sebelum masuk ke tahap anafase. Pengertian anafase adalah tahap dalam pembelahan sel baik mitosis maupun meiosis, di mana kromatid saudara hasil replikasi kromosom terpisah dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Ciri-ciri anafase. 1. Kromatid saudara terpisah, sentromer membelah sehingga tiap kromatid menjadi kromosom mandiri. Yang kedua, kromosom bergerak ke kutub berlawanan, ditarik oleh benang spindle menuju kutub sel. Yang ketiga, bentuk kromosom tampak jelas, berbentuk huruf V atau J saat bergerak. Yang keempat, jumlah kromosom di kutub sama dengan sel induk. Setiap kutub akan menerima jumlah kromosom yang sama. Yang kelima, sel tampak memanjang karena benang spindle menarik kromosom sekaligus. Proses anafase. Yang pertama, pemendekan benang spindle. Gelendong pembelahan. Benang-benang spindle yang melekat pada kinetokor mulai memendek. Hal ini menarik kromatid menuju ke arah kutub sel yang berlawanan. Yang kedua, pemisahan kromatid saudara. Sentromer yang semula menyatukan kromatid saudara membelah, sehingga tiap kromatid terpisah menjadi kromosom anak. Yang ketiga, pergerakan kromosom anak. Kromosom anak bergerak menjauhi bidang ekuator tengah sel menuju ke kutub sel. Yang keempat, pembagian materi genetik. Karena setiap kromatid telah menjadi kromosom baru, maka masing-masing kutub sel menerima jumlah kromosom yang sama dan identik. Telofase adalah tahap terakhir pembelahan sel, mitosis atau meiosis ketika kromosom sudah mencapai kutub sel dan mulai kembali menjadi kromatin, disertai pembentukan membran inti serta nukleus baru dan menghilangnya spindle mitosis. Ciri-ciri telofase yaitu 1. Kromosom tiba di kutub sel dan mulai memanjang menjadi kromatin. 2. Membran inti terbentuk kembali di tiap kutub sel. 3. Nukleus muncul lagi di dalam inti baru. 4. Spindle mitosis menghilang. 5. Sitokinesis mulai terjadi membelah sel menjadi dua sel anak. Lalu proses telofase. Pertama, kromosom sampai di kutub sel. Lalu kromosom berubah menjadi benang kromatin yang tipis. Benang kromosom yang tadinya memadat saat profase kembali menjadi kromatin, yaitu benang halus yang tipis. Yang ketiga, membran inti terbentuk kembali di tiap kutub. Yang keempat, nukleus mulai muncul lagi. Nukleus yaitu anak inti yang sempat menghilang pada profase kembali terlihat. Kelima, mikrotubulus pembelahan, yaitu spindle menghilang. Spindle fibers yang menarik kromosom pada anafase mulai menghilang. Yang keenam, sel mulai melakukan sitokinesis untuk membentuk dua sel anak. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak. Yang kedua, sel anak bersifat diploid dan identik dengan sel induk, baik jumlah maupun susunan kromosomnya. Yang ketiga, proses mitosis berlangsung melalui tahap-tahap. Yang pertama, profase, yaitu kromosom menebal, membran inti rusak, benang spindle terbentuk. Yang kedua, metafase, yaitu kromosom berjajar di bidang ekuator sel. Yang ketiga, anafase, yaitu kromatid saudara berpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Yang terakhir,
Telofase yaitu kromosom berubah kembali menjadi benang kromatin, membran inti terbentuk lagi, dilanjutkan dengan sitokinesis yaitu pembelahan di sitoplasma. Yang keempat, fungsi mitosis antara lain untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi aseksual pada organisme tertentu. Sekian dari kelompok 3, terima kasih.